Baik, selamat bertemu kembali Bapak dan Ibu di kelas Mekanika Fluida. Pada kesempatan hari ini, eh, kita akan membahas mengenai soal Mekanika Fluida, yaitu soal UAS. Ya. Saya akan memberikan eh, perhitungan menggunakan Excel mengenai eh, ini soal ini ya. Jadi saya akan buat menggunakan Excel untuk menghitung salah satu contoh. Baik, kita akan ambil soalnya ini saja gitu ya. KMIT-nya 67. Nih. Jadi pertama-tama kita akan lihat kita tuliskan terlebih dahulu di dalam Excel nantinya. Dimensi penampang, ruangan angin, baik lebar, tinggi, kemudian platnya, panjang, lebar, tebalnya. Ini sudah saya siapkan seperti ini. Jadi kita bisa tuliskan dulu dimensi terowongan angin sekian, lebar, kemudian ini ada parameter L 3,5 feet, tinggi T kecil 3,2 feet, kemudian dimensi platnya panjangnya L besar 1 meter, lebarnya W 0,5 meter, tebalnya T 0,01 meter. Di sini saya menggunakan separasi desimalnya itu menggunakan titik ya, karena formatnya menggunakan bahasa Inggris. Kalau yang mungkin ada beberapa yang menggunakan bahasa Indonesia, biasanya menggunakan koma. Oke. Nah, kemudian saya juga masukkan nilai performa aerodinamika platnya pada sudut serang 5 derajat, yaitu koefisien gaya angkat CL-nya 0,2, gaya hambatnya adalah CD. Nah, selanjutnya kita lihat di soal ini apa saja yang akan kita kerjakan. Jadi dia akan menggunakan 2 digit nit sebagai perhitungan. Jadi kalau nilai nitnya adalah 1 sampai 7, digit 2 terakhir adalah 67, maka ini didefinisikan sebagai AB. Kemudian kecepatan udaranya adalah sekian, massa jenis sekian, viskositas sekian. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat apa yang akan dicari. Pertama adalah berapa bilangan Reynolds number pada terowongan angin. Kemudian apakah alirannya laminar atau turbulen. Kemudian hitung juga Reynolds number pada plat datar. Dan juga jenisnya apakah laminar atau turbulen. Mass flow rate inlet dan outletnya kira-kira berapa. Ya. Gaya angkatnya nanti berapa dengan CL sekian. Dan gaya hambatnya berapa dengan CD sekian. Nah, ini bisa dikatakan susah-susah gampang. Jadi perlu betul-betul memperhatikan dengan baik dan memahami konsepnya, karena nanti sesuatu yang terlihat mudah, ternyata kalau kita hanya sekedar menghitung saja tanpa mempelajari lebih lanjut konsepnya gitu ya, nanti akhirnya ada salah persepsi gitu ya. Nah, jadi yang terutama pada aliran laminar, aliran internal ya, yaitu berkaitan dengan Reynolds number-nya, itu nanti kita coba lihat. Ya, oke. Sekarang saya sudah siapkan datanya seperti ini. Nah, sekarang kita karena ini menggunakan spreadsheet di Google, kita juga diberikan kemudahan untuk fitur konversi ya. Jadi saya menggunakan persamaan ini rumusnya. Convert B2 FT M. Jadi ini B2 ini adalah ini. Kemudian koma FT adalah feet dan M adalah meter. Jadi dengan fitur ini kita bisa mengkonversi dari feet ke meter. Termasuk di sini juga saya buat seperti ini. Ya, ini kita convert di sel B4 feet meter. Ini tidak perlu diapa-apakan dan ini juga tidak perlu diapa-apakan. Ya, karena ini tanpa satuan. Baik, kita hitung 67 ya sini. Ya. AB-nya 67, ini juga 67. Ya. Nah, kecepatan udaranya adalah 67 karena kalau kita lihat di sini, jika AB-nya 67, NIT belakangnya 67, maka ini juga akan
67. Di sininya 1,67, 1,67 kali 10 pangkat min 5. Satuannya Pascal. Nah, kita lihat nih 1,67, 1,67 E pangkat min 5. Oke, saya akan jelaskan dulu. Misalkan di sini kita tuliskan 67 gitu ya. Maka kecepatan udaranya juga 67. Ya, karena dia sama. Massa jenisnya itu adalah nah, cara rumusnya adalah sama dengan 1 dalam kurung 1 dikali 1 ditambah dalam kurung ininya kita bagi dengan 100. Nah, supaya apa? Nanti ini akan menjadi poin di belakangnya. Sebenarnya kalau mau ditulis manual juga boleh 1,67 ya. Tanpa rumus boleh. Ya. Jadi yang di atas ini saya menggunakan rumus 1 B15 tambah dibagi 100-nya. Ini dibagi 100, 1 tambah ini bagi 100. Nah, atau dibuat seperti ini juga boleh. Tidak ada masalah ya. Oke. Ini warnanya coba ganti. Oke. Nah, ini juga sama sebenarnya. Ya. Kita bisa hitung dengan ini satu ini kita buat dalam kurung dulu 1 ditambah ya 1 ditambah dalam kurung ini dibagi 100 ya, kemudian kurung tutup dikali 1 E min 5. 1 E min 5 itu maksudnya 10 pangkat min 5. Nah, ya. 1,67 E min 5. 1,67 kali 10 pangkat 5. Ya, jadi E min 5 itu maksudnya seperti itu. Atau boleh kalau misalkan mau ditulis manual, tidak mau menggunakan rumus seperti ini. 1 ya, itu koma, saya menggunakan titik ya untuk komanya. 67 ya. Untuk pangkat ya, pangkatnya kan biasanya kali dikali 10 di pangkat min 5. Biasanya kan ditulis seperti ini. Itu boleh. Nah, ini tapi tidak bisa jalan sepertinya. Ya, karena belum sama dengan ya. Nah, sama ya. Atau mau ditulis langsung 1,67 E min 5. Artinya itu E itu sama dengan 10 gitu ya. Nah, kita lihat formatnya sama saja ya. Nah, seperti itu. Jadi ada bebas mau menggunakan rumus atau manual juga boleh dituliskan. Nah, kemudian setelah kita tentukan NIT-nya berapa, kemudian kecepatan udara berapa, massa jenis berapa, viskositas berapa, kemudian kita menentukan diameter hidrolik. Nah, diameter hidrolik ini yang menjadi perhatian penting gitu ya. Karena kalau kita lihat diameter hidrolik kalau Bapak dan Ibu mencari di internet, ini harus menjadi perhatian bahwa diameter hidrolik itu pada kasus-kasus yang pernah kita bahas sebelumnya di perkuliahan itu adalah contoh diameter hidrolik pada ini circular tube ya ini. Dimana persamaan dasarnya ada sebenarnya ini, kemudian disederhanakan hanya merupakan D. Kalau dia square duct ya seperti ini 4A kuadrat per 4A ini menjadi A saja nanti. Nah, kita kasusnya adalah rectangular duct. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini lebarnya terowongan angin adalah 3,5, ini tingginya 3,2. Berarti lebih lebar. Jadi tidak sama panjang dan lebarnya. Lebar dan tingginya tidak sama. Sehingga apa? Kalau kita lihat di sini tadi, yang ini lebar, ini tinggi. Artinya kita menggunakan 2AB dibagi 2AA plus B. Gitu ya. Nah, kalau kita hitung, nah seperti ini ya. Berarti ini harusnya 2 dikali
L lebarnya dikali dengan tinggi dibagi L dikali tinggi. Sebentar, kita di L dibagi tinggi apa di L tambah tinggi ya? Tadi L tambah tinggi, oke, L tambah tinggi. Berarti ini ditambah. Ini ditambah. Oke. Geometri letaknya adalah 1. Oke, jadi coba kalau kita hitung gini ya. Sama dengan dalam kurung 2 dikali dengan L-nya, kita lihat L-nya ini, dikali dengan ini, kurung tutup, dibagi dalam kurung ini plus ini. Kurung tutup, kita cek 1. Oke, cocok masuknya. Nah, berarti ini kita lihat ya 2AB tambah A plus B. Dibagi A plus B. Oke, ini sudah cocok. 2AB dibagi A plus B gitu ya. Tapi sini kita menggunakan L ya. Ini seperti itu ya. Jadi ini adalah B-nya, ini adalah A-nya. Sama saja nantinya. Oke, jadi udah seperti itu. Nah, sekarang Reynolds number-nya. Reynolds number itu persamaannya adalah rho VD per mu. Jadi kalau kita cari Reynolds number. Ya, rho VD per mu ya, atau VD per nu. Nah, ini kita tidak memakai ini karena ini adalah kinematic viscosity. Kita menggunakan yang ini mu, yaitu dynamic viscosity. Ns meter per second atau PAS ya. Nah, ini kalau dia aliran internal itu menggunakan DH, kalau dia aliran eksternal menggunakan L. Jadi gini dia. Ini aliran internal, berarti ini D-nya adalah ini. A-nya, DH-nya adalah A-nya. Ini adalah ini-nya. Jadi ukuran dari ini, karena alirannya melewati bagian ini. Nah, sedangkan untuk aliran eksternal, dia seperti ini. Dia yang dihitung adalah chordnya. Jadi ini ibaratnya plat, jadi panjang platnya lah nanti yang akan ditentukan sebagai L, ya, panjang karakteristiknya. Oke, seperti itu. Nah, rho VDH per mu. Nah, ini untuk Reynolds number terowongan angin. Untuk panjang karakteristik plat datarnya adalah L. Rumusnya adalah rho PD, rho sini REPD sama dengan rho VL per mu. Ya, artinya di sini hanya ada perbedaan DH dan L ya. Oke, caranya kita coba hitung. Nah, ini rho-nya berapa? Rho-nya adalah tadi ini 1,67 dikali dengan V-nya adalah ini dikali dengan DH-nya adalah ini dibagi dengan mu-nya adalah ini. Oke, sama ya berarti. Kita sudah cross check sama. Kemudian plat datarnya ini karena panjang platnya tadi adalah 1 ya. Ini. Jadi kita tuliskan 1 ya. Nah, ini kan saya arahkan ke sini 1. Kemudian Reynolds number-nya sama dengan rho dikali V dikali L-nya dibagi mu. Nah, L-nya karena belum dihitung, belum dimasukkan angkanya, harusnya ini L-nya. Oke, cocok gitu ya. Udah. Sekarang kita cek alirannya laminar atau turbulen. Caranya gimana? Jadi untuk aliran internal ini ya. Jenis aliran internal itu laminar transisi
turbulen. Ini aliran eksternal. Itu ada laminar, itu RE kurang dari 100.000. Turbulen itu jika RE-nya lebih dari 100.000. Oke. Kita bisa cross check di internet ya. Reynolds number. Ya, kita bisa ke sini, Reynolds number. Coba ini ada nggak di sini? Oke, secara generalnya, questionnya, range-nya ya nih, nih ya. Laminar, ya tuh tentangnya ini unstable, transient nih. Oke, jadi kalau ini itu RE-nya kurang dari 2000. Ya, kalau ini round number ini itu 2000 kurang dari RE kurang dari 4000. Di sini transit per bulan ini RE-nya lebih dari 4000. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan buat kondisi. Jadi saya akan kita buat kondisi sama dengan jika misalkan ini itu lebih dari 4000 ya, maka dia nanti alirannya adalah turbulen. Jika tidak, maka dia akan laminar. Tutup. Nah, turbulen ya kebacanya. Tapi kita akan cek lagi. Cek lagi jika dia laminar, apakah betul laminar. Misalkan dia ternyata kurang dari lebih dari 3000. Lebih dari 2000 ya. Maka dia akan menjadi bukan turbulen tapi transient. Nah, kita cek ya. 1000. Oke, laminar. 1000 2000 2200 transient. Oke, masuk. Lebih dari 4000 2001 turbulen. Oke, masuk ya. Nah, saya 2300 ya. Karena ada beberapa standar yang dia menggunakan 2300 ya. Kita cek yang lainnya apakah ada yang lebih. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi saya akan gunakan yang 2300 ya. Untuk turbulennya. Ini ada 2000 dan 4000 ya. Oke. Oh. Saya koreksi ya 2000. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan yang ini kita bisa sama juga ya. Rumusnya sama dengan if jika ini lebih dari 100.000 maka dia aliran adalah turbulen.
Jika tidak, maka dia laminar. Nah, kita cek 50.000 laminar, oke. 101.000 turbulen, oke, masuk ya. Nah, ini rate numbernya tadi adalah ini dan ini adalah ini ya. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya, jadi yang perlu dicermati, ini mungkin harus kita perhatikan adalah konsep ini tadi. Ini diameter hidrolik. Nah, jadi di sini kalau kita tidak memperhatikan konsep aliran laminar dan aliran internal dan eksternal, kita akan menganggapnya sama, padahal itu sebuah konsep yang berbeda. Ini bisa dicari di mana saja ya, di internet bisa, ataukah mau di ChatGPT juga bisa. Oke, sekarang ini sudah berarti mass flow rate inlet dan outlet berapa pounds ya. Nah, ini pertama untuk menentukan mass flow rate kita harus tahu ruas penampang L dikali T. Ruas penampang itu adalah karena ini alirannya seperti ini. Ini ada T-nya, L-nya, ini adalah T-nya. Lebar dan tingginya. Ya. Oh. Oke. Nah, luas penampangnya ini lebar kali tinggi. Ya. Kalau luas penampang plat datarnya itu L kali D. L kali D itu apa? Lebar dan panjang. Karena ini. Kalau lihat ini. Lebarnya ke sana, ini spannya, panjangnya ke sininya. Ya, berarti L kali D. Untuk luas tampak atasnya. Nah, jadi bukan luas permukaan melengkungnya, tapi luas tampak atasnya. Luas tampak atas dari platnya. Oke. Seperti itu kalau kita hitung. Ya, ini. L-nya berapa? Luas penampang terowongan anginnya. Nah, ini tingginya kita kalikan dengan lebarnya. Ya, sama hasilnya. Oke. Kemudian kalau yang bagian ini, luas penampang datarnya itu adalah panjang platnya dikalikan dengan lebar platnya. Jadi tebalnya tidak diperhitungkan. 0,5. Oke. Nah, sedangkan yang berikutnya kita akan menghitung mass flow rate pada terowongan angin. Mass flow rate pada terowongan angin ini kita hitung dengan rumus rho VA. Nah, di mana sini rho-nya kita sudah ada. 1,67 kali kecepatan udaranya dalam 7 dikali dengan A-nya adalah luas penampang terowongan angin. Nah, 1,67. Nah, kemudian untuk mengkonversi ke pounds per second, ini kita punya fitur convert. Ya. Kita convert saja atasnya saja, karena bawahnya kan sama, jadi tidak perlu convert. Kita convert atasnya, yaitu satuan di atas apa? Yaitu kilogram. Kita akan konversi ke pounds. Pounds di sini dia menggunakan LBM, ya, bukan LBS ya. Nah, seperti ini. Oke, 256,7 sama ya. Bisa dicek juga di sini kilogram per second atau LBS per secondnya. Kita masukkan, kita cross check 116,4 apakah hasilnya sama? 116,4 256,6. Oke. Sama ya. Kemudian gaya angkat rumusnya adalah 0,5 CL rho AV pangkat 2
FD-nya, gaya hambatnya 0,5 CD Ru AV pangkat 2. Ya, di sini kita sudah masukkan tadi 0,2, ini 0,1. Oke, nah sini kita akan hitung 0,5 dikali CL-nya. Ini. Kemudian dikalikan dengan rho. Dikalikan dengan A. Hanya gaya angkat ini ada luas ini ya. A. Dikalikan dengan V pangkat 2. 374,8. Nah, rumus yang sama kita copy juga. Kita bisa ganti di sini, tapi kita menggunakan ininya bukan G2 karena kita menggunakan CD. Kita gunakan ini. Ya, 1,87. Oh ya, ini harusnya direvisi ini. Ini rho-nya adalah rho BD. Ini juga sama nih. A-nya adalah A BD biar tidak beda. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat persamaannya ini. Nah, ini saya mengunci. Jadi persamaan ini kalau kita tarik ke bawah nanti akan hasilnya tidak bisa dihitung gitu ya. Jadi saya melakukan beberapa, sini ada kunci selnya. Jadi ini kalau misalkan ini referensinya di sini akan digunakan untuk menghitung yang di bawahnya. Ini biasanya kita kunci dengan crash gini. Dengan dolar ya. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini. Termasuk ini juga kita kunci dengan dolar. Agar apa? Agar kalau ditarik ke bawah seperti ini, kita lihat rumusnya, dia masih tetap di posisi ini, dipertahankan. Tapi kalau misalkan kita tanpa dolar, ini kita tarik ke bawah, nah dia akan berpindah. Akhirnya nanti data perhitungannya kalau misalkan untuk tabel yang jumlahnya banyak akan tidak bisa dihitung. Oke, nah ini berarti sudah selesai. Sekarang kita akan coba hitung dengan jumlah data yang banyak. Misalkan kita punya 00, ya, 01 dan NIT-nya ini seperti ini. Kita akan coba tarik sampai dengan 56 sampai dengan 100 ya. Oh, 99 ya. 96. Oke, 99. Nah, ini saya copy saja karena ini sama ya. Kecepatannya nanti akan sama. Ini kodenya saya ganti ini ya. 0 0 supaya bisa terbedakan. Dah. Kemudian saya akan copy saja nih rumusnya. Tarik sampai dengan 115 ya. Oke, datanya kita cek. Oh, ini ada yang error ya. Apa ini?
Nah, ini errornya di sini karena saya lupa ngunci ya. Ini harusnya dikunci. Ini. Oke. Di copy, kemudian di blok semua. Ctrl V. Oke, ini juga sama. Ini juga tidak dikunci ya, harusnya dikunci ya ini. Kita kunci agar ketika ditarik ke bawah dia tidak berubah. Ctrl C, Ctrl V. Ini juga sama, harusnya dikunci di sininya. Oke, kita boleh tarik ke bawah. Oke. Nah, seperti itu. Ya, ini kita coba cek antara yang datanya kita hidden dulu. Yang 67 ketemu 67. Apakah sudah betul? Hidden row. Oke, datanya sudah sama. Oke, kita undo saja. Nah, ini kalau datanya sama, ini kita bisa hapus saja. Delete row. Kemudian di sini warnanya kita reset saja. Oke. Nah, sekarang kita coba analisis data. Apakah hasil perhitungan antara satu dengan yang lainnya, yaitu dengan kecepatan udara yang berbeda-beda, dengan massa jenis yang berbeda, viskositas yang berbeda, apakah hasil dari Reynolds number akan sama? Kita lihat ini. Ini cenderung Reynolds number-nya tidak akan sama, ya. Jadi peningkatannya juga besar, hampir 2 kali lipatnya, ya. Persentasenya kalau kita hitung sebenarnya, kalau kita mau cek persentasenya, insert column red, ya. Insert column left, ya. Kita lihat persentase ininya, selisihnya. Oke, selisih analisis selisih Reynolds number. Saya akan coba dulu. Nah, kira-kira ini kita punya rumusnya adalah ini nanti dikurang ini dibagi dengan ini. Nah, ini error karena dia pembaginya adalah 0. Nah, ini persentase ininya sebenarnya kita lihat persen. Berapa persen sih dia perbedaannya antara satu dengan yang lain. Nah, ini kita coba tarik apakah uh, oh, ini tidak bisa dihitung ya. Jadi ini mohon maaf di reset deh. F 16, F15, F15. Ini tidak bisa dibandingkan karena ini dengan ini. Jadi yang bisa dibandingkan hanya ini. Kita akan analisis keseluruhan. Ya, errornya cukup berapa ya? Kita lihat selisihnya antara ini dengan ini. Selisih antara Reynolds number ini dengan Reynolds number ini dalam bentuk datanya harusnya sama saja ya. Oke. Ya, selisihnya hampir segini ya. Selisihnya konsisten ya. Ya, selisihnya konsisten seperti ini. Persentasenya errornya sekian. Ya, ini hanya untuk analisis saja. Ya. Artinya di sini nanti memang ada
perbedaan data lah antara hasilnya. Jadi antara kecepatan yang udara yang berbeda-beda ya, dengan kenaikan 1 meter per second ya. Nanti aliran dari laut sambarnya tentunya akan jauh berbeda ya. Gitu. Dan untuk terawang ini kecenderungannya di sini semuanya turbulen ya. Ini tidak bisa dihitung ya kalau nilainya adalah 0. Jadi kalau 0 itu berarti kecepatannya tidak ada. Nah, tetapi dalam proses perhitungan ya tetap pastinya kalau dia 0 rumusnya ya harus mengacu ke rumus ini ya. Berarti nanti perhitungannya tetap parameter ρ, V, L, mu-nya tetap bisa dimasukkan meskipun nanti nilai hasil perhitungannya adalah 0 ya. Jadi bukan berarti 0 itu tidak bisa dikerjakan dari sisi perhitungan ya. Dari sisi perhitungan tetap bisa dikerjakan, tetapi hasil yang diperoleh tetap nanti hasilnya akan 0 gitu. Ini alirannya laminer. Nah, ini yang laminer hanya satu di sini. Sisanya adalah turbulen semua. Luas penampangnya ini sama semua nanti. Ya. Mass flow rate-nya tentu berbeda-beda dengan kecepatan udara yang berbeda. Maka mass flow rate-nya juga akan berbeda. Mass flow rate pada ruangan angin. Termasuk juga mass flow rate inlet. Oh, ini kedua. Oh ya, ini sama ya. Ya, ini satunya kilogram per second, ini pounds per second ya. Oke. Luasnya ini sama. Oke, angkatnya berbeda-beda. Semakin tinggi kecepatannya, maka semakin tinggi hambatnya. Karena kalau kita lihat persentase dari density sebenarnya dia tidak berubah signifikan ya. Coba kita cek berapa persen sih perbedaan densitas itu. Caranya tadi kita coba ini dikurang ini dibagi ini. Ini hanya 1%. Nah, ini saya copy, saya blok, Ctrl V. Nah, artinya di sini massa jenis di sini perbedaannya hanyalah kecil ya, di bawah 1% ya. Ya. Termasuk juga viskositas dinamis ya. Ini kalau saya copy juga nih, copy, Ctrl C, Ctrl V, kecil juga, gitu ya. Artinya kalau dia kecil, katakanlah saya di bawah 1, ini harusnya performanya misalkan ini kita katakanlah ini nilainya 1 gitu, kecepatannya 1, tetapi di sininya menggunakan tadi kita akan coba analisisnya gini aja. Kita bikin kopiannya, insert above. Kita Ctrl C, Ctrl V. Kita rubah parameternya 1,02. 1,02 min 5. Nah, kalau kita lihat di sini angkanya. Nah, angkanya hasilnya dengan perubahan massa jenis, viskositas, angka Reynolds number dan lain-lainnya tidak berubah signifikan. Ya. Hampir sama. Artinya ini kontribusinya tidak terlalu besar ya. Termasuk misalkan di sini kita ganti dengan 99 yang paling maksimum, ini juga kita ganti dengan 99. Ya, kita lihat datanya. Data di sini. Ini. Kita analisis datanya. Kita lihat. Dari sisi turbulensinya tidak ada perbedaan signifikan. Dia hanya ada berbeda di mass flow rate saja. Pengaruhnya hanya di sana. Ya, dan itu juga mass flow rate-nya pengaruhnya juga kalau kita lihat berapa persennya ya, sama dengan ini kurang ini bagi ini, hanya 1
oh, hampir 97,03% ya. Jadi peningkatan dari densitas dan massa jenis tadi ini hanya mengaruh di bagian eh, persentase dari mass flow rate-nya, gitu ya. Jadi ini tidak berpengaruh pada gaya angkat maupun gaya hambatnya. Oke, ini kita hapus saja di sini. Ini hanya untuk kebutuhan analisis. Kita hapus. Nah, artinya ini jelas bahwa yang paling berpengaruh nanti begitu signifikan. Jadi massa jenis akan berpengaruh signifikan terhadap mass flow rate, ya. Dan dari overall keseluruhan yang sangat berpengaruh nanti adalah kecepatan udaranya. Nah, ini sudah terbukti dari data-data seperti ini. Nah, ini saya kunci saja nih data view freeze up to row view freeze up to row 14. Oke, nah seperti itu data-datanya. Ini silahkan nanti Bapak dan Ibu bisa mereview kembali, gitu ya, untuk data-data yang kita kalkulasi ini, gitu ya. Nah, mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan pembahasan soal UAS-nya. Semoga soal UAS yang dikerjakan ini eh, setidaknya bisa memberikan wawasan kepada Bapak dan Ibu untuk memahami ya bagaimana perilaku aliran internal dan aliran eksternal itu memiliki sifat-sifat turbulensi yang hampir-hampir mirip ya di kasus ini gitu ya, karena turbulensinya rata-rata semuanya turbulen gitu ya. Nah, hanya saja di sini perlu pemahaman lebih lanjut tentang aliran internal dan eksternal agar dalam menggunakan persamaan itu persamaan yang digunakan itu tepat. Jadi kalau kita mencari di googling tidak serta-merta langsung persamaan itu bisa diadopsi tanpa kita membaca detail ini berlaku untuk persyaratan apa. Karena beda kondisi biasanya akan beda syaratnya gitu ya. Oke. Oh ya, saya seperti itu mungkin Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih telah menyimak. Jika ada pertanyaan ataupun ada yang mau dikonfirmasi, silahkan kita persilahkan. Demikian untuk mata kuliah hari ini kami tutup ya. Selamat ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.